jam udah jam 4. Ntar malam kita mendaki Gunung Rinjani. Gimana perlengkapannya? Siap. Tendanya siap. Pengobatan Siap. Logistik siap. Air siap. Kamera udah siap. kamera udah siap. Siap. Panci yang belum masak. Ambil. Teman-teman semua, sebelum kita berangkat, kita berdoa dulu dengan keyakinan masing-masing. Tunjukkan doa, mulai. Berdoa selesai. Ayo buat kita semangat semuanya sebelum kita berangkat. Yo jargonnya Rinjani, ayo kan? Siap. Go! Ayo semangat. Puncak. Mas masih jauh kah? Aduh, lagi kok. Jalan 3 kilo lagi lah. Oke. Bentar lagi ya. Aduh. Kapan nyampein? Ini masih berapa lama? 3 kilo. Bentar lagi. Kok lama sih haus? 3 kilo ini. Aduh. Sebentar lagi nyampe. Semangat semuanya. Ya semangat. Go! Perhatikan mana nih, Bang? Ini dari Malang, Bang. Malang bang. Wah, bentar lagi nyampe. Semangat. Udah pos berapa, Bang? Pos 2 ini, pos 2. Oke, makasih. Ya. Bu, aduh merek. Kira suhu nih, saya kira. Paling ada 16. Oh, men. Namanya juga gunung. Mam. Rinjani, Mam. Dikit lagi semangat. Semangat. Bermalam di sini dulu ya. Iyalah. Ya wes kita camping aja dulu. Ayo yuk. Udah ayo pasang tenda yuk biar nggak kedinginan. Oke. Dingin. Aduh nih nggak kuat aku. Ayo buat air panas makan. Imam kenapa Imam? Mam, kamu kenapa ya? Tolong. Ayo cepetan. Mas, tolong mas. Kenapa ini, Mas? Ini kayaknya kedinginan banget ya mas. Ada itu enggak tisu enggak? Ada tisu enggak? Ada tisu. Bang, tolong, Mbak. Air. Mas, bisa minta tolong. Teman Mas ini mengalami hipotermi dan juga mengakibatkan dia itu mengalami frostbite, Mas. Jadi dia membutuhkan kehangatan. Saya bisa pinjam jaketnya dulu, Mas. Mas, tolong jangan terlalu banyak gerak ya, Mas ya. Santai. Mbak, tolong yang satunya dikayain ini, Mbak. Tolong ya. Iya, makasih ya mas. Yang itu juga, Mbak. Di sela-selanya, Mbak. Iya, ini udah di salah saja. Iya. Ini air panasnya buat apa? Dan nanti udah hangatkan. Hangatkan, Mbak. Kita pindah aja gimana? Iya. Kita pindah ke dalam ya. Dimasukin ke dalam aja, yuk. Minta tolong ya. Oke, hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Hati-hati, Mas. Lampu ya? Mas, tolong Mas, minta tolong segera ditransport, Mas. Tolong transport Mas ya, telepon ambulan atau apa pihak kesehatan terdekat. Iya. Mas, ini kita berikan hangat. Kita hangatin lagi. Lebih hangat. Frostbite. Paparan suhu di bawah titik beku menyebabkan kerusakan jaringan lunak yang parah. Jadi, bagaimana tubuh melindungi diri dari dingin? Tubuh memiliki kemampuan untuk mempertahankan suhu inti tubuh dengan proses termoregulasi.
Selama dingin yang ekstrim, tubuh menerima sinyal dari reseptor sensorik, misalnya reseptor yang ada di bagian tangan atau kaki. Sensorik ini merupakan reseptor yang akan merespon terhadap dingin dan mengirim sinyal ke otak. Hipotalamus posterior akan bertanggung jawab untuk mengatur suhu tubuh selama terpapar dingin. Ini adalah hipotalamus anterior, bahwa bagian ini yang akan merespon terhadap panas. Setelah sinyal mencapai otak, otak akan mengirimkan sinyal tersebut untuk menanggapi suhu dingin dan akan mempertahankan suhu inti tubuh. Hal ini digunakan untuk menyediakan organ vital agar panas yang diperlukan agar tetap berfungsi dengan baik. Otak akan mengirim sinyal ke sel-sel agar berjalan lancar di bagian pembuluh darah, di bagian dalam kulit, dan otot rangka. Ini adalah sel-sel otot polos dan sel-sel arterior. Selama temperatur dingin, sinyal dari otak akan menyebabkan vasokonstriksi dari sel anterior di dalam kulit yang memungkinkan tubuh untuk membawa darah ke daerah yang lebih vital di dalam tubuh. Pada suhu tersebut atau di bawah 0 derajat Celcius, yaitu sekitar 320 derajat Fahrenheit, pembuluh darah yang dekat dengan kulit mulai kontraksi yang akan membantu untuk tetap menjaga suhu tubuh. Sinyal lain dari otak akan masuk ke otot rangka dengan cepat agar dapat menyebabkan keadaan menggigil yang membantu untuk menjaga tetap hangat. Seperti tubuh memaksa otot untuk bekerja atau menggigil, hal ini dapat merusak ATP yang juga akan melepas energi. ATP diubah menjadi ADP yang melepaskan fosfat dengan bebas dan energi untuk menghangatkan tubuh. Frostbite biasanya mempengaruhi kondisi bagian tangan dan kaki. Jika suhu turun di bawah -2 derajat Celcius, kristal es akan terbentuk dalam cairan ekstraseluler. Air bergerak dari kompartemen interseluler ke kompartemen ekstraseluler yang dapat menyebabkan dehidrasi sel dan kematian. Ujung saraf sensorik akan dipengaruhi lebih awal dan kondisi ini dapat menyakitkan. Penyebab frostbite meliputi sirkulasi yang tidak memadai di bawah titik beku cuaca, pakaian yang tidak memadai, angin kencang, pakaian basah, sirkulasi yang buruk, sepatu ketat, merokok, penggunaan alkohol, diabetes, neuropatik perifer, dan obat tertentu seperti beta blocker. Pasien frostbite mungkin akan menyebabkan eritema kulit, edema, dan mungkin akan ada bintik-bintik merah di bagian kulit. Dalam kebanyakan kasus signifikan frostbite akan menyebabkan pelepuhan. Pelepuhan ini mungkin akan menyakitkan. Biasanya ada 2 jenis lepuhan. 1. Jenis pertama dari lepuhan adalah lesi dangkal karena cedera ketebalan parsial. 2. Jenis kedua adalah hemoragik, di mana terjadi pembentukan lesi yang lebih dalam yang menunjukkan cedera ketebalan penuh. Untuk pengobatan, pertama, membungkus ekstremitas. Kedua, hangatkan orang tersebut dan membungkus dengan selimut. Ketiga, jangan menggosok atau memijat ekstremitas yang terkena. Keempat, cepat lakukan pemanasan pada suhu 40-42 derajat Celcius selama 15-30 menit. Jika terjadi lepuhan dan hal ini terlihat jelas dan putih, maka debridement harus dilakukan. Jika lepuhan hemoragik, tiriskan lepuhan dengan meninggalkan bagian kulit overlaying yang utuh. Lepuhan hemoragik adalah tanda lesi lebih dalam dan mereka biasanya meliputi cedera yang sedikit lebih signifikan. Amputasi untuk jaringan nekrotik selalu tertunda. Ada kebutuhan untuk menunggu demarkasi zona cedera, di mana mereka selalu mengatakan jika beku pada bulan Januari mengamputasi di Juli, ekspektasi infeksi berat atau gangren giles. Jika kondisi frostbite terjadi pada anak-anak, itu dapat menyebabkan tulang rawan atau mengalami gangguan pertumbuhan sehingga anak mungkin akan nanti berkembang menjadi lebih pendek. Video ini hanya untuk tujuan pembelajaran semata. Segera konsultasikan kepada dokter Anda sebelum membuat keputusan tentang keperawatan kepada pasien Anda.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah melihat tayangan sebelumnya, bagaimana tentang frostbite itu terjadi, maka sekarang saya akan sedikit mereview bagaimana tutorial penanganan pertama pada pasien dengan frostbite. Yang pertama harus kita lakukan adalah menggunakan APD. Alat pelindung dirinya yaitu handscoon. Kita pasang handscoon. Setelah APD terpasang, yaitu handscoon terpasang dengan benar, maka yang kita gunakan adalah masker. Kita pasangkan masker seperti ini. APD selanjutnya yang harus kita pasang adalah jas lab atau bisa menggunakan scoret. Kemudian setelah semua APD telah terpasang, maka langkah selanjutnya adalah kita melakukan scene size up. Yang pertama, kita amankan klien dari ancaman bahaya yang dapat memperparah kondisi klien. Kemudian yang kedua adalah kita pastikan mekanisme cedera yang terjadi pada klien. Yang ketiga adalah pastikan jumlah korban. Setelah kita melakukan scene size up, maka tindakan selanjutnya adalah memberi kenyamanan pada pasien, yaitu pindahkan pasien ke tempat yang lebih aman, yaitu di tenda atau tempat yang lebih hangat. Setelah pasien berada di tenda, maka kita akan melepaskan semua aksesoris atau pakaian yang ketat yang menempel pada pasien, yaitu pada pasien ini kita lepaskan jam tangannya terlebih dahulu secara hati-hati. Kita amankan. Kemudian setelah aksesoris atau pakaian yang ketat terlepas semua, maka kita akan melakukan perawatan pada area yang terkena frostbite. Yang pertama adalah kita memberikan selimut kepada pasien seperti ini. Berikan senyaman mungkin dan selonggar mungkin agar tidak merusak area yang terkena frostbite. Kemudian langkah yang kedua adalah kita menyiapkan air hangat seperti ini, air hangat. Kemudian kita bisa menggunakan kain atau waslap, kita tempelkan ke area yang terkena frostbite. Adalah hindari area jari untuk saling berdekatan atau melekat dengan cara kita siapkan kasa atau kapas, kita taruh di sela-sela jarinya. Hasil dari itu penanganannya yaitu seperti ini. Setelah kita melakukan tindakan tersebut, yang kelima adalah kita tetap menjaga imobilisasi area yang injury agar tidak menambah keparahan atau tingkat kehilangan suhu udara pada klien, terutama pada area ekstremitasnya. Langkah terakhir adalah transportasikan sesegera mungkin ke rumah sakit. Tutorial penanganan pertama pada pasien dengan frostbite. Semoga tayangan ini bermanfaat. Assalamualaikum